Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, hari Kamis, tanggal 3 Ramadan 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian tafsir kita ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Infitar. Kita akan baca bagian yang pertama, yaitu ayat 1 sampai 5. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki pembahasan tafsir ayat yang pertama dari surat Al-Infitar. Dan sebelum kita memasuki tafsir ayat ini, panjenengan masih ingat ketika kita mengkaji tentang asbabun nuzul dari surat ini, saat itu kita sampaikan seperti apa kondisi masyarakat saat diturunkan surat Al-Infitar. Masih ingat nggak? Banyak orang yang menyangka bahwa dunia ini akan selama-lamanya, dan tidak ada yang percaya bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain.
yang alamnya berbeda dengan alam dunia, yaitu alam akhirat. Di alam akhirat itu akan terjadi pembalasan atas amalan dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia saat mereka hidup di dunia. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Dan ini adalah sebuah penyimpangan. Kenapa? Penyimpangan. Ketika ada orang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Dan penyimpangan itu tidak boleh dibiarkan. Kesesatan tidak boleh didiamkan. Apalagi seandainya penyimpangan itu terkait dengan urusan akidah. Urusan apa? Akidah. Yang merupakan bagian paling prinsip dalam Islam. Karena penyimpangan pemahaman itu merebak di masyarakat, maka perlu diluruskan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Infitar ini dalam rangka untuk membenahi akidah umat. Kalau akidahnya kuat, maka hukum-hukum agama yang diturunkan setelah itu akan mudah diterima. Makanya kalau diperhatikan ayat-ayat, surat-surat yang diturunkan di fase Mekah yang biasa diistilahkan dengan surat-surat Makkiyah, salah satu fokus utamanya adalah penanaman akidah. Supaya apa? Supaya umat manusia hatinya siap untuk menerima hukum-hukum yang akan diturunkan sesudah itu. Nggak mungkin bangunan yang besar akan kokoh kalau ndak ada pondasinya. Dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunda kita, saksi sejarah turunnya surat-surat Al-Quran. Apa kata beliau? Innama nazala awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali turun, surat-surat pendek yang isinya adalah penjelasan tentang surga dan neraka, alias tentang iman terhadap hari kiamat. Kenapa itu yang diturunkan pertama kali? Kata Aisyah radhiyallahu anha, hatta idza thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Ketika saat itu umat manusia sudah kokoh keislamannya, sudah kuat akidahnya, baru turun hukum halal haram. Fikih. Jadi akidah dulu atau fikih dulu? Akidah dulu. Apa hikmahnya? Kok akidah didahulukan sebelum fikih? Walau nazala awwalu syai'in la tashrabul khamra laqalu la nada'ul khamra abada. Andaikan ayat yang pertama kali turun adalah hukum khamr. Apa khamr? Miras. Andaikan ayat yang pertama kali turun, woi, nggak boleh minum khamr. Apa yang akan terjadi? Penolakan. Pasti menolak. Mereka akan menjawab, nggak mau. Kami nggak mau meninggalkan khamr selama-lamanya. Kenapa?
Karena belum punya akidah yang kuat. Tauhidnya belum mumpuni. Keimanannya belum ada. Belum percaya dengan adanya hari pembalasan. Ngapa enak-enak kok ngeroli. Kapan? Maning. Mereka nggak percaya kalau ada hari kiamat, di mana di sana ada surga, ada neraka. Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya bahwa nanti akan ada minuman keras, khamr, yang lebih nikmat dibandingkan khamr di dunia. Dan itu tempatnya di mana? Surga. Nggak percaya mereka. Dan mereka adalah salah satu umat yang maniak khamr. Awan bengi sore esuk medangnya apa? Ciu. Mereka nggak bisa lepas dari khamr. Masing-masing rumah itu punya gentong, orang botol. Apa? Gentong. Nggak bisa, ujuk-ujuk langsung nggak boleh. Maka ditanamkan akidah dulu. Ditanamkan kepercayaan tentang adanya hari kiamat, adanya surga, ada neraka. Berarti banyak nggak ayat, surat yang menceritakan tentang surga dan neraka? Banyak. Banyak nggak ayat, surat yang menceritakan tentang hari kiamat? Banyak. Apa nggak bosan? Hah? Banyak banget ayat dan surat yang membahas tentang hari kiamat, tentang pembalasan. Apa nggak bosan? Enggak. Kenapa nggak bosan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala meragamkan pola pemaparan ayat dan kandungan tentang hari kiamat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala meragamkan redaksinya, caranya, peristiwa yang dipaparkannya. Itu kalau kita kumpulkan ayat-ayat dan surat-surat yang berbicara tentang hari kiamat, itu sangat beragam pola pemaparan, penyampaian, gaya bahasanya, kalimat-kalimatnya. Contoh ya, ayat pertama surat Al-Infitar. Apa bunyinya? Idza samaun fatarat. Intinya menggambarkan tentang terbelahnya langit di hari kiamat. Pembahasan tentang terbelahnya langit di hari kiamat itu enggak cuma dibahas di ayat pertama dari surat Al-Infitar. Hal itu dibahas di dalam banyak ayat di Al-Quran. Contoh, surat Al-Infitar ayat berapa tadi? 1. Surat Al-Muzammil ayat 18. Surat Al-Furqan ayat 25. Surat Al-Insyiqaq ayat pertama. Surat Ar-Rahman ayat 27. Surat Al-Mursalat ayat 9. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Hadis-hadis Nabi SAW juga yang menjelaskan tentang peristiwa ini. Intinya sama. Menceritakan tentang terbelahnya langit. Tapi gaya bahasanya berbeda-beda. Kata yang dipilih antara satu ayat dengan ayat yang lain beda-beda. Sehingga ada orang yang ketika membaca ayat pertama belum tersentuh. Belum ngeklik. Tapi begitu ayat yang kedua dibacakan, dia tersentuh. Karena gaya bahasanya berbeda. Belum lagi suasana kebatinan seseorang. Hari ini lagi nggak nyaman, besok lagi nyaman. Masuk itu dijelaskan dengan ayat yang berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala meragamkan pembahasan tentang hari kiamat ini dengan berbagai macam uslub gaya bahasa yang berbeda-beda.
Pemilihan katanya antara satu ayat dengan ayat yang lain juga berbeda. Dan Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan tentang hari kiamat itu sering memakai cara yang bikin penasaran. Yang bikin apa? Penasaran. Contoh misalnya, ayat pertama surat Al-Infitar. Allah berfirman, "Idzas samaa'un fatarat." Apabila langit telah terbelah. Apa? Apabila langit telah terbelah. Ketika jenengan mendengar kalimat ini, koma apa titik? Hah? Koma. Kalimat ini sudah selesai belum? Belum. Masih ada apanya? Masih ada kelanjutannya. Ini yang namanya membuat penasaran. Dan Allah Azza wa Jalla bikin kita penasaran 4 ayat berturut-turut. Baru di ayat yang kelima Allah lengkapkan keterangannya. Apabila langit telah terbelah, apabila bintang berjatuhan, apabila laut diluapkan, terus apabila kuburan dibongkar, isinya dikeluarkan, apabila, terus saat itu apa yang terjadi? Kan penasaran orang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat kita tertarik untuk mendengarkan Al-Quran. Syaratnya paham. Syaratnya apa? Paham. Nah, orang paham ya orang tertarik. Ya. Tapi sebenarnya subhan, ini intermezzo ya. Sebenarnya walaupun orang nggak paham isinya Al-Quran, mendengar redaksinya saja sudah tertarik. Ada sebuah eksperimen kecil-kecilan. Ini intermezzo ya. Ada seorang muslim bawa Walkman MP3. Isinya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dia melakukan eksperimen menemui orang-orang yang bukan Islam, non-Muslim. Ini luar biasa. Ini ajaib. Ini bikin hati tenang. Ini bikin adem. Ada yang pengen lanjutin Al-Fatihah, pengen apa? Surat yang lainnya, bacaan yang lain. Padahal mereka manusia yang nggak paham apa yang mereka dengar. Jadi Al-Quran itu mukjizat, bukan hanya kandungannya. Termasuk apa? Kalimatnya, redaksinya itu sudah mukjizat. Apalagi kalau jenengan bukan cuma kagum dengan redaksinya, tapi juga kagum dengan isinya. Itu luar biasa. Contohnya kayak tadi. Siapa di antara jenengan yang hadir di sini sebelum sekarang penasaran ketika membaca idzas samaa'un fatarat dan berpikir ini koma bukan titik? Angkat tangan. Baru tadi kepikir ya. Apabila langit telah terbelah. Kemarin kita baca ayat ini, kita pikir wis rampung. Enggak. Sejatinya Allah Azza wa Jalla membuat stimulus, rangsangan buat kita. Untuk bertanya, ketika langit itu telah terbelah, apa yang akan terjadi? Mari kita perhatikan di sini. Apabila langit telah terbelah. Telah terbelah. Telah berarti sudah. Pertanyaannya, langit sudah terbelah atau belum? Hah? Belum. Belum apa sudah? Kenapa belum? Karena belum kiamat. Oke. Kenapa Allah menggunakan kata sudah terbelah? Padahal belum terbelah.
menggunakan fi'il madhi, past tense, kata yang menggambarkan kejadian yang telah lampau. Ini belum terjadi. Kenapa Allah menggunakan kata kerja past tense, fi'il madhi yang menyebutkan, memberikan waktu bahwa ini peristiwa sudah terjadi? Karena Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pesan bahwa peristiwa ini pasti terjadi. Sehingga menggunakan apa? Past tense. Sesuatu seakan-akan itu sudah terjadi untuk memberikan pesan kepada kita bahwa langit ini pasti akan terbelah. Dan kita tahu langit itu kuat atau enggak? Kuat. Langit itu kokoh. Langit itu kuat. Langit itu tebal. Antara langit pertama dengan langit yang kedua, tebelnya, apa? Tebelnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Antara langit apa? Satu dengan kedua. Padahal ada berapa langit? 7. Antara langit kedua sampai langit yang ketiga itu juga sama, tebelnya 500 tahun perjalanan. Jadi kalau misalnya kita pengen melakukan perjalanan dari langit pertama kemana? Langit kedua, itu butuh berapa lama? 500 tahun, bukan setahun, 500 tahun. Berarti astronot itu sudah sampai mana? Belum sampai mana-mana. Antara langit pertama dengan langit kedua, tebalnya adalah jarak perjalanan 500 tahun. Begitu pula langit-langit berikutnya. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Az-Zahabi. Jangan bayangkan, setebal itu, sekuat itu, sekokoh itu bisa terbelah di hari kiamat. Dan terbelahnya itu gampang sekali. Makanya di sini menggunakan kalimat infatarat. Dalam ilmu nahwu atau ilmu sharaf namanya sighatul mutawa'ah, infa'ala, yang menunjukkan kepatuhan. Kepatuhan siapa? Kepatuhan langit untuk terbelah. Padahal langit itu sudah kokoh, sudah berjalan sistemnya sudah berapa tahun? Sudah ribuan tahun langit itu dalam posisi yang begitu kokoh, begitu kuat, begitu tebalnya. Begitu Allah perintahkan untuk terbelah, maka langsung terbelah. Itu patuhnya siapa? Langit. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau manusia gimana? Kalau manusia gimana? Kakean alasan. Kena kudung jadi apa? Sumuk, panas. Kon salat no masjid apa jarene? Kesel. Bebeh. Lagi meriang. Meriang apa? Panu. Meriang panu ramemeng masjid. Padahal kalau bicara kuat-kuatan, kuat siapa? Manusia apa langit? Ya Allah, manusia gue seupil, malah separuh upil. Kita ini kecil banget. Jangan kan kadang-kadang ngelihat bumi itu pakai Google kan? Google apa namanya itu? Google Map ya? Yang bisa di zoom gitu ya. Mungkin jenengan bisa ngelihat rumah jenengan kan.
Kalau di zoom, awalnya kan titik gitu ya, terus di zoom gitu kan, sampai kelihatan rumah. Oke. Jenengan kelihatan enggak? Kelihatan. Kenang apa? Saking cilik wis cilik tapi kemelinti. Kemelinti siapa bahasa? Apa? Ya gemagus apa pada baik. Bahasa Indonesia nih kemelitak siapa? Kemelinti apa? Belagu, sok. Ya, diomongi angel. Menungsa kiki kuwe. Apa kita nggak ngambil pelajaran dari kepatuhannya siapa? Langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sistem yang sudah begitu rapinya berjalan ribuan tahun. Bangunan langit yang begitu tebal dan kokohnya bertahan selama ribuan tahun. Hanya dengan satu perintah Allah untuk terbelah, langsung terbelah. GPL. Apa? Enggak pakai lampu. Orang kok enggak ada. Enggak ada langit itu. Bilang nanti, nunggu sebentar. Saya kan sudah eksis begitu lama. Masa hanya dalam sekejap saya akan hancur, akan rusak. Enggak ada kalimat-kalimat itu terucap dari langit, enggak ada. Padahal langit kuat banget. Manfaat yang bisa kita rasakan besar banget. Dan kata para ulama ketika mereka menafsirkan idzas sama'un fatarat, apabila langit terbelah, para ulama kita mengatakan terbelahnya langit adalah khaufan wa haibatan minallahi azza wajalla. Terbelahnya langit itu adalah karena langit takut dan segan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu besarnya, sebegitu tebalnya, sebegitu kokohnya, punya perasaan takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya besar, bukan hanya kokoh, tapi sangat patuh. I'tiya tau'an au karha qala ataina ta'i'in. Ketika disuruh datang sama Allah Azza wa Jalla setelah diciptakan oleh Allah, datang kemari dalam keadaan kalian patuh atau terpaksa, maka menjawab ataina ta'i'in, kami akan datang dengan patuh kepadamu ya Allah. Padahal langit itu patuh terus, tapi punya perasaan takut kepada Allah. Lah kita sering tidak patuh kepada Allah, sering disuruh protes, sering disuruh sama Allah ngeles. Alasan ini, alasan itu. Kok nggak ada rasa takut kepada Allah? Itu namanya kebangetan. Maka kepatuhan langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terbelah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat manusia agar juga ikut patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzas sama'un fatarat. Nanti kita akan bahas insyaallah ayat-ayat berikutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya biidnillahi azza wajal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.